Kita ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia. Catatannya mencapai 42 juta jiwa. Angka itu mengalahkan jumlah penduduk kota besar di Tiongkok dan India. Laporan PBB berjudul World Urbanization Perspective 2025 menyebut Jakarta sebagai kota atau kawasan aglomerasi dengan populasi mencapai 42 juta jiwa. Namun, Pemprov Jakarta meluruskan jumlah itu merupakan gabungan dari penduduk area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang berkegiatan di Jakarta. Bahwa 42 juta yang dimaksud adalah yang beraktivitas sehari-harinya di Jakarta, yang artinya adalah pendatang atau komuter yang datang dan pergi di pagi hari dan sore hari atau malam hari untuk bekerja, berkegiatan, bersekolah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Artinya jumlah tersebut termasuk dengan penduduk di luar Jakarta atau Bodetabek dan sekitarnya lagi yang memang berkegiatan di Jakarta. Namun sampai hari ini menurut data Dukcapil jumlah penduduk Jakarta adalah 11 juta jiwa. Laporan PBB yang dirilis pada pertengahan November lalu mengungkap Jakarta berada pada urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni mencapai 42 juta jiwa. Sedangkan ibu kota Bangladesh, Dhaka, berada pada urutan kedua dengan jumlah 37 juta jiwa. Posisi disusul Tokyo dengan 33 juta jiwa serta New Delhi dan Shanghai dengan jumlah penduduk 30 juta jiwa. Kita coba bandingkan berdasarkan data Dukcapil Kemendagri jumlah penduduk Jakarta sebanyak 11 juta jiwa. Jika jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek digabungkan berdasarkan data Kemendagri dan Badan Pusat Statistik, jumlahnya mencapai sekitar 33 juta jiwa. Laporan terbaru PBB yang mengungkap jumlah populasi area Jakarta dan sekitarnya mencapai 42 juta jiwa membuat beban Jakarta semakin berat sebagai kota metropolitan. Lalu bagaimana Pemprov Jakarta menyikapi laporan ini dan memastikan Jakarta tetap nyaman sebagai tempat tinggal dan beraktivitas? Kami akan diskusikan ini bersama staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat malam Bang dengan Tifal. Malam Tifal. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada perbedaan antara data pemerintah dengan data PBB. Kalau menurut Pemprov Jakarta sendiri, indikator yang dikeluarkan PBB ini ada yang relate atau ada yang kayaknya nggak cocok nih dikeluarkan angka sampai 40-an juta jiwa dan disebut terpadat di dunia? Oke, yang pertama kami menduga cara UN atau United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ketika menghitung jumlah penduduk dan menyebut kota Jakarta itu yang dimaksud adalah Greater Jakarta atau Jakarta sebagai metropolitan yang ada daerah-daerah penyangga yang dimasukkan ke dalam lokasi di mana jumlah penduduknya dihitung yang beraktivitas di situ. Karena kalau kita lihat, kalau kita bicara soal Tokyo Metropolitan Area itu juga mencakup berbagai kawasan penyangga di sekitaran Tokyo dan banyak sekali wali kota di sekitaran Tokyo tapi tetap disebut Tokyo Metropolitan Area. Begitu juga dengan Bangladesh maupun India ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenyataannya memang sampai hari ini tentunya kita tahu jumlah penduduk Jakarta itu 11, sekian juta jiwa. Dan itu tercatat dalam Dukcapil dan memang itulah yang resmi tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta. Namun kita tahu kepadatan di Jakarta ini memang tidak bisa dipungkiri. Tentunya kita juga nggak bisa mengelak terkait dengan itu. Tapi kalau terkait jumlah, kami menduga cara PBB menghitung adalah menyebut Jakarta padahal yang dimaksud adalah Jakarta dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya, bahkan mungkin bisa sampai Cianjur gitu kira-kira begitu, karena memang setiap harinya komuter yang datang ke Jakarta itu tidak sedikit jumlahnya dan tentunya semakin kita lihat ke depan tentunya ini bisa jadi akan semakin bertambah dan disitulah kita merasa juga bahwa memang apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang akan membentuk dewan aglomerasi misalnya
ini tentunya akan mempermudah bagaimana ke depan kita bisa mengelola ini semua. Sehingga implikasinya pada beban sosial dan lingkungan nih Bang. Selain dari semangat Pemprov Jakarta saat ini untuk membangun Trans Jabodetabek itu, apalagi prioritas dari Pemprov Jakarta untuk tata kelola biar sama-sama nyaman, sama-sama tenang beraktivitas di Jakarta, apalagi warga Jakarta asli yang pegang KTP Jakarta Bang. Yang pertama tentunya Jakarta tidak bisa sendirian dalam hal ini, dalam pengelolaan apa yang kita tahu bahwa kepadatan ini yang sudah menjadi luar biasa dan juga kunjungan dari masyarakat untuk bekerja setiap harinya juga tidak bisa tertahankan. Dan tentunya satu, kita nggak boleh juga melarang siapapun untuk mengadu nasib di Jakarta dan kemudian kembali ke daerah asalnya di malam hari misalnya. Tetapi satu tadi sudah disampaikan oleh Tifal, kami mengapresiasi bahwa memang Trans Jabodetabek itu salah satunya adalah untuk mengurai kemacetan, kemudian supaya masyarakat yang dari luar Jakarta ketika commuting ke Jakarta itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu. Yang kedua, tentunya ini tidak terlepas dari kerjasama kita dengan kawasan-kawasan dan daerah penyangga untuk kemudian juga meningkatkan hal-hal yang terkait dengan urusan transportasi publik, dan tentunya kita juga menawarkan kerjasama yang erat terkait itu. Yang ketiga, dan saya rasa ini yang terpenting, kita harus mengetahui bahwa Jakarta dan juga kota-kota lain ataupun provinsi lain di Indonesia bukanlah sebuah negara bagian, tetapi sebuah negara yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya patuh dan tunduk terhadap regulasi-regulasi yang dibuat oleh pusat dan kebijakan-kebijakan oleh pusat. Dan harapan kami tentunya pemerintah pusat juga akan bersama-sama memikirkan ini bersama kita di luar, di mana tentunya Bapak Pramono Anung sebagai gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno selama ini juga terus menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan kawasan penyangga sehingga bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kemudian tetap memberikan kenyamanan bagi siapapun yang datang dan bekerja ke Jakarta, tapi juga kenyamanan bagi warga Jakarta yang memang menetap dan secara resmi dicatat sebagai penduduk Jakarta. Oke, ada data yang menyebut juga 2050 potensi Jakarta akan bertambah penduduknya 10 juta Bang. Plan jangka panjangnya nanti untuk memastikan untuk areanya, area tempat tinggal, kemudian kesempatan bekerja dan lain-lain, biar kepadatan ini nggak membawa efek negatif yang kemana-mana begitu. Apakah sudah kebayang tuh arahnya bakal kemana? Ya, terkait dengan tempat tinggal, tadi Tifal senang sekali ditanya begitu karena memang kita juga bersama-sama dengan pemerintah pusat dan akan menyukseskan program pemerintah pusat yang akan membangun sekian juta perumahan, dan Jakarta tentunya kebagian paling banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain. Kalau rumah itu atau kediaman itu sebagai rumah tapak, tapi juga tentunya akan menjadi bangunan-bangunan yang bentuknya vertikal, dan kita juga membangun di bangunan-bangunan perumahan itu tentunya akan menjadi transit oriented development, di mana itu juga menjadi hub dan semua moda transportasi terhubung di setiap pembangunan-pembangunan yang kedepannya terkait dengan perumahan atau pemukiman yang bentuknya kita tahu akan menjulang ke atas atau vertikal seperti rumah susun. Oke, Bang Ceko Hakim, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami hari ini. Hati-hati di jalan ya Bang, selamat malam Bang, terima kasih. Mohon maaf ya, ini lagi di jalan. Terima kasih Bang, kami hargai Anda sudah mau bergabung bersama kami.